hari ini. Hari ini kuliah kita akan membahas dua hal. Pertama tentang SQL, kemudian tentang query di Active Record di CodeIgniter. Intinya sama-sama bicara tentang database, tapi yang satu bicara tentang bagaimana membuat query menggunakan SQL, yang satu lagi bagaimana membuat query menggunakan CodeIgniter. Jadi menerapkannya di program kita. Kita akan mulai. Baik. Pertama, saya akan bicara dulu query di SQL Server, MySQL. Kita akan belajar bagaimana membuat beberapa jenis query. Ada 4 jenis query yang biasanya kita gunakan. 3 yang paling utama. 4 jenis itu adalah create, tabel, buat tabel. Kemudian yang 3 jenis yang lain adalah, 4, sorry. Pertama adalah select, untuk menampilkan atau mendapatkan data. Kemudian yang berikutnya adalah insert, untuk menambahkan data. Yang ketiga adalah update, untuk mengedit data. Kemudian yang terakhir adalah delete, untuk menghapus sebuah record. Ya. Tentunya hari ini kuliah query-nya bukan query yang advance, hanya beberapa jenis atau contoh query yang kita perlukan dalam kasus kita saja untuk bahan pembelajaran. Tapi informasi ini akan jadi sangat berguna buat kalian semua ketika nanti mengambil mata kuliah basis data. Ya, oke. Saya akan menunjukkan dulu contoh yang di MySQL. Silakan dibuka PHP MyAdmin-nya ke localhost, kemudian /php MyAdmin seperti biasa. Kita ke database MySQL kita dengan tampilan web seperti ini. Di database kita, di review, kita sudah memiliki beberapa tabel. Tabel ini kita dapatkan kemarin dari proses desain di awal-awal minggu pertemuan kita ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang ERD, Entity Relationship Diagram. Kemudian dari ERD itu kita terjemahkan jadi tabel, atau kita bicara ERD itu konseptual data modelnya. Kemudian yang tabel ini kita bicara tentang physical datanya. Nah, jadi ini physical data yang kita dapat berdasarkan konseptual data model yang kita buat dengan ERD yang lalu. Sudah ada beberapa perubahan yang kita lakukan, penambahan beberapa atribut sesuai dengan keperluan dari programnya. Nah, kita pun sebenarnya sudah menjalankan beberapa program. Ntar saya share screen saja. Baik. Sudah menjalankan menggunakan beberapa query, tapi saya akan mulai dari awal supaya kita bisa belajar. Nah, pertama kita buat database ini tadi. Kita sudah punya database, kita klik. Ini ada sekian tabelnya. Kemudian bagaimana caranya saya membuat query. Saya tidak akan bicara semua fitur yang di atas ini, hanya spesifik query saja. Untuk query kita ke SQL di sini ya. Saya klik kanan, open new tab, supaya saya bisa punya 2 tab. Yang satu berisi database kita beserta tabelnya. Kemudian nanti ini adalah tab khusus buat query.
Nah, tadi saya sudah bilang contoh pertama adalah select. Select ini untuk menampilkan atau view kalau dalam database. View data dari database. Nah, yang standar pertama perintah select adalah select, kemudian diikuti dengan apa yang mau diselect, yang mau ditampilkan, field-nya, kemudian from, kemudian nama tabelnya, kemudian where adalah condition-nya. Select ini adalah field-nya. Jadi standar sintaksnya atau tata tulisnya seperti ini. Jadi select field from table where condition. Ini standarnya. Where sifatnya opsional, jadi saya tambahkan tanda seperti ini, kurung siku, untuk menandakan bahwa kita tidak harus menambahkan where condition dalam hal ini. Ya, terkadang sebenarnya untuk perintah select pun sebenarnya cukup select from-nya tidak perlu, tapi berarti kita tidak mengambil data dari tabel, sekedar cuma data dari sistem saja. Karena kita dalam konteks ini mengambil data dari tabel, jadi from table-nya adalah sesuatu yang wajib kita miliki. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan select query select ini? Pertama, contoh saja, ini tabel kita tadi. Kita punya task, saya sebagai editor misalnya, punya sejumlah task ini. Bagaimana cara saya menampilkan task ini, tabel task, menampilkan tabel task, isi dari tabel task, semua recordnya. Kita punya kurang lebih 10 record, kalau nggak salah ini 10 record. Nah, kita mau ngambil semua isi dari tabel task. Nah, caranya sederhana, seperti tadi, karena yang mau ditampilkan semua field itu berarti yang ini yang kolom-kolom ini field, aditas, judul, kata kunci, author, file location, dan seterusnya. Ini adalah field. Jadi kita mau mengambil setiap kolom mana saja yang mau kita tampilkan, kita tulis di field. Kalau misalnya kita mau menampilkan semua kolom, maka kita kasih bintang di sini. Kemudian from table adalah tabel yang mau diambil field-nya. Kalau tadi contohnya adalah task, jadi kita isi dengan task. Nah, misalnya saya mau ngambil semua, jadi kondisinya semua, maka ini saya hapus. Jadi select bintang from task itu artinya ambil semua data di dalam task, tampilkan semua kolomnya. Kira-kira itu artinya. Kalau kita eksekusi, jadinya seperti ini. Ya, jadi kalau kita eksekusi, dia kasih tahu ada 10 record yang berhasil didapatkan dari query ini. Ada 10 record, dan kita bisa lihat semua field tampil di dalam hasilnya ini. Oke, nah sekarang kita masuk dulu. Bagaimana caranya saya mau menampilkan semua record, tapi kolom tertentu saja. Misalnya yang mau saya tampilkan ID task, judul, kata kunci, misalnya begitu. Ada 3 kolom, 1, 2, 3. Maka caranya seperti tadi saya edit, select, saya sebutkan kolom yang saya mau tampilkan. ID task, judul, dan kata kunci. Jadi sesederhana itu query. Jadi bagian tadi select-nya ini menunjukkan apa yang mau kita ambil. Kolom mana yang mau kita tampilkan. Dari tabel apa. Tabelnya masih sama, kolomnya yang kita persempit. Nah, makanya nanti tampilnya sama masih jumlah recordnya 10, tapi kolom yang muncul hanya kolom ID task, judul, dan kata kunci. Kolom lain tidak terlihat. Oke ya.
Kira-kira seperti itu kaitannya dengan Slack. Nah, bagaimana jika saya mau memfilter atau menyeleksi record-nya? Contohnya, saya hanya pengen menampilkan task dari ID editor nomor 7. Kalau ID editornya bukan 7, saya nggak tampilkan. Kalau dalam data ini, 10 data ini berarti yang nanti tampil adalah ID task 1, ID task 3, dan ID task 7. 1, 3, 7. Nanti yang 1, 3, 6. 1, 3, 6. Yang 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 tidak tampil. Jadi kita hanya menampilkan 3 kolom ini saja, 1, 3, dan 7. Karena ID editornya 7. Jadi saya mau filter. Jadi ada kondisinya ceritanya. Nah, untuk kondisi ada di where. Tadi sudah saya sempat sampaikan. Jadi kalau saya mau memotong per baris, itu pakai kondisi where. Nah, karena tadi where-nya adalah ID editor yang 7 saja. Maka saya tulis di sini ID editor sama dengan 7. Jadi tampilkan kolom ID task, judul kata kunci dari tabel, di mana ID editornya 7. Bacanya kira-kira begitu. Kalau kita eksekusi, nah muncul ID task 1, 3, dan 6. Hanya 3 baris data ini saja yang tampil sesuai dengan kondisinya. Misal, kondisinya ada 2. Saya mau menampilkan yang 7, 7, 7, dan yang 3, 3 saja. Nah, berarti kondisinya ada 2, 7 dan 3. Maka saya edit di sini, editor ID. Karena syaratnya 2, saya kasih N. Or. Jadi ID editor 7 atau ID editor 3. Jadi yang ID editornya 7 atau ID editornya 3 akan saya tampilkan. Kalau dari contoh data ini berarti yang muncul 1, 3, 6, 10, 11. Ya, coba nanti kita tampilkan. Ya, 1, 3, 6, 10, 11. Seperti itu. Nah, jadi kalau ada tanda OR, artinya salah satu benar, nanti berarti benar. Itu artinya. Ya, kalau salah satu benar, berarti benar. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau menampilkan ID editornya 7, ya, kemudian saya mau pastikan juga bahwa status tasnya 0. Jadi kondisinya ada 2, tapi beda kolom. Kalau tadi OR, sekarang N, ID editor 7, dan status tasnya 0. Maka sama seperti tadi, OR, ini tadi OR-nya diganti N, kemudian status task adalah 0. Maka tampil 3. Kenapa 3 yang tampil? 1, 3, 6? Karena di sini ada N. Berarti dua-duanya harus benar. ID tasnya 7, statusnya harus 0. Kalau kita lihat di sini yang ID tasnya 7 dan statusnya 0, ada 1, 3, dan 6. Nah, kalau saya ganti N-nya tadi jadi OR seperti ini, maka yang tampil 10. Mengapa begitu? Karena kalau OR artinya syaratnya adalah ID editornya 7 atau status tasnya 0. Jadi salah satu benar dianggap benar. Jadi ini benar karena 7 dan 0, dua-duanya benar. Ini juga benar karena statusnya tas benar, walaupun ID editornya salah, tapi status tasnya benar.
Ini status tasnya benar, editornya benar. Ini juga salah, tapi ini benar, berarti benar. Benar-benar semuanya tampil, karena status tasnya benar. Karena ini syaratnya OR tadi. Salah satu benar, dianggap benar. Ya. Nah, itu AND dan OR. Jadi, kita bisa menambahkan banyak status. Nah, misalnya saya mau gabung AND dan OR. Saya ingin menampilkan yang ID editornya 7 dan atau ID editornya 3, tapi status tasnya harus 0. Maka saya nulisnya seperti ini. ID editornya 7 atau ID editornya 3, tapi dan statusnya harus 0. Nah, ini saya kasih kurung, mengapa? Saya memastikan bahwa ini dieksekusi bersama, sedangkan nanti langkah berikutnya baru hasilnya ini di AND dengan hasilnya status tas. Ya, jadi OR dulu, baru AND. Maka kalau saya eksekusi begini, yang tampil 10. Yang tampil 5. Sorry. Ya, karena ID tas editornya 7 dan ID editor 3-nya seperti ini. Ya, jadi ini OR-nya dan ini AND-nya. Nah, oke. Nah, bagaimana dengan teks? Nah, kalau kalau integer, maka kita tulisnya seperti ini. Kalau saya mau query text data mining dengan SVM, ini saya mau query ini data mining dengan SVM, maka kalau where-nya itu adalah field dengan tipe text, misalnya judul, maka karena itu teks, kita harus kasih kutip dulu untuk menandakan kalau itu teks. Seperti ini. Ya. Kalau nggak dikasih kutip, dia error. Karena ini dianggap sebagai field. Jadi salah, jadi kita kasih kutip untuk menandakan yang di dalam kutip ini adalah teks. Sehingga kalau dieksekusi, benar. Nah, dia catat bahwa judul data mining dengan SVM itu ada 3. Kita lihat di sini ada 3. Data mining, teks, SVM 3. Nah, coba kayak tadi ya, kita gabung. Yang ID editornya 7. And ID editornya 7. Ya, perhatikan karena ID editor tipenya integer, saya tidak perlu kasih kutip karena dia angka, tapi kalau judul tipenya teks atau varchar, saya kasih kutip untuk menandakan kalau dia teks. Kalau saya eksekusi, maka yang keluar cuma 1 karena dia N. Ya. Kalau dia kita OR-kan, salah satu benar, maka yang muncul lebih banyak. Karena syaratnya salah satu benar. Yang benar ada 1, 3, 5, 6, 7. Kalau kita lihat di sini semua ID editornya 7 itu ada 1, 3, dan 6. Sementara yang data mining, judulnya data mining dengan SVM ada 5, 6, dan 7. Kalau digabung berarti 1, 3, 5, 6, 7. Ya, 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang gimana Pak caranya saya kalau di teks ini saya cuma mau mengambil teks yang ada judulnya itu ada kata sistem misalnya begitu ya. Nah, judul yang ada kata sistem ada beberapa di sini, sistem. Tapi posisinya seperti apa di sini? Nah, ya. Gimana caranya saya mau mengambil judul yang katanya di depannya ada sistem. Ada kata sistem di depan.
kalau di depan, saya tidak menggunakan sama dengan, saya menggunakan like. Nah, like-nya dikasih sistem, cuma ini dikasih seperti ini, tanda. Ini artinya di depannya ada kata sistem, di belakangnya terserah. Nah, kalau dieksekusi, nah ini nanti keluar ada kata sistem di judul, ya. Ini ada ini ya. Cuma karena ini ada or, ID editornya 7, jadi semua yang dua-duanya ini benar. Kalau kita hapus hanya kata sistemnya saja, supaya nggak membingungkan. Ya. Hanya yang sistem di depannya saja ada kata sistem. Maka nggak muncul apapun, karena di sini tidak ada yang judul depannya sistem pakai Y. Yang ada sistem pakai I. Kalau saya edit sistem pakai I, maka dia akan muncul satu buah record saat sistem. Nah, tapi kalau saya mau tampilkan semua yang ada kata sistemnya, tidak perlu di depan, tidak perlu di belakang, tidak perlu di tengah. Nah, itu caranya. Kalau tadi dikasih satu bintang, satu tanda persen, kita tambahkan 2 di depan dan di belakang. Ini artinya pokoknya di dalam ada kata sistem. Maka kalau saya execute, nah, seperti ini. Ya. Oke, kalau digabung dengan yang lain sama seperti tadi, misalnya like system and ID editor sama dengan 7. Nah, jadi dua-duanya 7. Nah, gimana Pak kalau saya pengen mencari ID editor yang lebih besar dari 4? Nah, kalau lebih besar, saya kasih tanda seperti ini. Lebih besar dari 4. Maka yang nampil adalah semua ID editor yang saya tambahkan di sini supaya terlihat. Semua ID editor yang lebih besar dari 4. Gitu ya. Gimana kalau saya mau menampilkan ID editor antara 2 sampai 7? Antara 2 sampai 7. Oh, ya saya kurung ini. Antara 2 sampai 7. Berarti lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari 7. Nah, ini saya kurung karena dia harus dieksekusi bersama. Kemudian baru N. Nah, nggak ketemu karena semua yang ID editornya antara 2 dan 7, antara 2 dan 7 berarti 7 tidak termasuk, yang masuk 2 dan 7 itu 3, 4, 5. Yang ada di sini 3, 10 dan 11. Di dalam 10 dan 11 tidak ada kata sistem. Ya, coba kita ganti dengan kata untuk. Maka kalau ganti dengan kata untuk, akan muncul 2. Seperti ini ya. Munculnya 2 untuk. Begitu kira-kira. Ini like untuk yang tipenya teks, ini yang untuk tipenya integer. Nah, gimana dengan tanggal? Saya misalnya ingin menampilkan semua data yang dibuat pada tanggal 2020 bulan Maret tanggal 12 Maret 2020 misalnya gitu ya. Saya mau menampilkan itu.
Nah, ini kalau tanggal, date created sama dengan 2020 bulan Maret tanggal 12. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, date created-nya nggak ketemu, padahal tanggalnya yang kita ambil tanggal itu. Nah, untuk menambahkan supaya dia ketemu, saya harus ubah dulu date created ini, karena date created yang ini bentuknya berupa timestamp. Ya, kalau kita ingat kemarin, ya bentuknya timestamp. Nah, kalau timestamp, datanya bukan cuma 2020, 03, 12, 10, 16 ini, datanya lebih banyak. Kalau kita ambil semua, seperti ini, beserta dengan lengkap dengan jam dan hari, baru bisa tampil dia. Ya, baru bisa tampil. Ya, semua yang sama. Masalahnya kalau saya hanya mau mengambil yang tanggalnya saja, tahun, bulan, tanggalnya tanpa ini, gimana caranya? Nah, kita harus menerjemahkan timestamp tadi ke dalam tanggal, tahun, bulan. Ya, nah, kita bisa cek di query ini. Ya, caranya kalau mau nyari fungsi seperti itu, SQL where date time stamp date in compare timestamp date with date only parameter. Seperti ini maunya kita ya. Nah, jadi kita harus merubah dulu timestamp kita jadi date. Jadi bukan ininya yang diganti, tapi ini yang diganti. Ya. Jadi caranya timestamp kita ini diganti jadi date. Nah, jadi ini fungsinya timestamp date created ini dirubah dulu, diambil hanya bagian date-nya saja. Date-nya itu berarti 2020 03 12. Kalau dieksekusi ya benar. Ya. 1 2 3 ini date-nya sini. Nah, kalau misalnya saya hanya mau mengambil tahunnya saja. Tahunnya saja. Maka saya sama seperti tadi, get year from timestamp. Ini ada year. Udah ya. Jadi kalau year, hanya year-nya saja. Ini tinggal ganti year. Ini year. Ya, semua yang tahun 2020. Jadi kalau mau merubah atau mengambil hanya bagian date atau month bisa, atau year atau day, menggunakan fungsi seperti ini. Ini kalau year, ini kalau day, termasuk juga yang jam dan bulan juga bisa diambil. Ya. Nah, ini fungsi mengambil sebagian dari date dan timestamp. Misalnya saya mau mengambil yang lebih besar dari
tanggal tertentu. Nah, tanggal tertentu. Misalnya saya mengambil yang lebih besar dari 2020 bulan 03 01. Jadi lebih besar dari 1 Maret 2020. Maka ini sama seperti tadi. Ya, dia akan tampilkan semua yang data yang date created-nya ini lebih besar dari 1 Maret 2020. Ini ada. Kalau misalnya 1 April, maka yang tampil hanya 2 yang terakhir ini, nomor 10 dan 11. Ya, kita cek. Nah, seperti itu. Ya. Seperti ini. Nah, misalnya saya rubah ini sedikit sebagian supaya tanggalnya beda. Ini saya rubah jadi supaya tanggalnya beda-beda ya. Ini ya, jadi tanggalnya beda-beda semua. Nah, misalnya saya mau mengambil tanggal di antara. Jadi antara tanggal 15 Maret sampai dengan tanggalnya antara 15 Maret sampai dengan 1 April. Maka di sini ada date created, ada namanya between. Ya, between tadi antara 15 Maret sampai 1 April. Tulisnya date between 2020 Maret 15 sampai 2020 April tanggal 1. Nah, nanti pakai date between seperti ini. Ya. Atau cara yang lain sebenarnya bisa gunakan yang lebih baik seperti tadi, kita pakai lebih besar date, lebih besar dari and date created, lebih kecil dari, sama dengan, saya tambahin sama dengan supaya dia termasuk. Seperti ini ya. Jadi di antara, kalau ini mau ngambil di antaranya, tanggal di antaranya. Ya. Kalau tadi satu caranya seperti ini. Ini tanggalnya, bulannya salah. Kita ganti 3 supaya muncul. Ya. Jadi muncul di antaranya. Tadi ya, ini ya. Nah, muncul yang tadi di antaranya. Jadi bisa dengan cara ini atau tadi pakai between, where date between, and kalau between tidak perlu diulang nama fieldnya. Seperti ini saja. Oke. Nah,
Gimana kalau saya mau mengambil eh, eh, yang dibuat hari ini, misalnya, atau tahun ini, ya. Saya mau menampilkan semua data yang dibuat tahun ini. Sama seperti tadi, date created karena dia timestamp. Kemudian kita akan bilang bahwa ini sama dengan current date. Nah, kalau current date seperti ini, yang kita cek adalah yang sama dengan hari ini. Kalau mau tahunnya sama, yang date yang kita punya ini harus kita rubah jadi year. Demikian juga dengan yang current date, diambil year-nya. Nah, yang tahunnya sama. Ya, kalau bulannya sama, yang bulan ini berarti bulannya sama dengan bulan ini, month. Nah, ini bulannya sama, berarti bulan 4. Sekarang bulan 4, maka yang muncul yang 2, 10 dan 11. Ya, 10 dan 11, karena bulannya bulan 4. Bagaimana kalau saya mau mengambil 10 hari terakhir? Ya, 10 hari terakhir. Nah, 10 hari terakhir, saya bisa ambil date dulu. Ininya saya ambil current date. 10 hari terakhir berarti lebih besar dari, ini masih nah ini masih yang tadi ya, lebih besar dari hari ini. Terus kalau saya kurangi 10 hari terakhir, hari ini tanggal 30, saya rubah aja supaya kena tanggal 23. Oh ya, benar, 10 hari. 10 hari terakhir saya coba kurangi 10. Nah, muncul current date kurang 10. Kalau 1 bulan terakhir, ya tinggal kurangi 30. Misalnya hitungannya 30 hari, kita tinggal kurangi saja jadi 30. Kira-kira begitu. Ya, ini untuk select. Ya, jadi caranya menyelect, menampilkan data menggunakan select tadi ya. Oke, ini kalau saya mau menampilkan data dari satu tabel saja. Ya, bagaimana caranya saya menampilkan data menggunakan atau memanfaatkan informasi dari 2 tabel. Kita tahu bahwa ini ada task, ya. Kemudian ini ada ID editor. Misalnya saya pengen tahu nama editor dari setiap artikel ini. Jadi editor ini siapa namanya? Nah, kalau cuma mengandalkan tabel task, namanya nggak ada. Yang ada ID editor. Nah, gimana caranya saya dapetin nama? Maka tabel ini saya harus join. Jadi istilahnya menjoin, mencampur tabel task dengan tabel yang lain. Dalam hal ini, nama editor itu ada di user. Sini ya. Nama editor itu ada di user. Tadi ID editornya sudah ada, di sini ID user 7. Namanya ada di user. Jadi kalau saya pengen menggabungkan 2 tabel untuk dapatkan nama task tadi, task yang ini, dikerjakan oleh editor apa, saya gabung. Nah, gimana menggabungnya?
Nah, yang tampilkan masih sama tadi ini ya. Saya tampilkan masih sama, from task. Seperti ini. Ya. Kemudian saya bisa gabung. Jadi, gabungnya dengan join. Ya. Join, yang kita join adalah tadi yang punya nama adalah user. Nah, apa yang saya join? Yang saya join pastinya yang field-nya sama-sama punya. Tadi task punya field ID editor, sementara user punya field ID user. Ya, sebenarnya ID editor tadi itu ya ID user ini. Jadi dia sama ID field-nya. Jadi saya bilang task ID editor sama dengan users ID user. Seperti ini ya. Kemudian ini saya beritahu. Tampilkan semua. Ya. Nah, maka kalau saya eksekusi, ini tampilkan semua kolom hasil penggabungan task dan user, di mana task ID editornya sama dengan task ID usernya. Bentar. Ya, not unique tabel katanya, karena ada tabel yang sama dengan ini. Sorry, ini task. Ya, saya kasih ini saja. Dia bilang tasnya tidak unik. Saya kasih ini biar ini harus unik bintangnya. Oh, sorry. Ini ya. On. Harus ada on. Ya. Jadi ini hasil penggabungan. Ya, hasil penggabungan dua tabel. T1 dan T2 from task T1 join user T2. Sehingga kita bisa lihat ini tadi kolom dari task, ID task, judul, kata kunci, author, file location, ID editor, date created, date updated, status task. Ini kolom dari task, sementara kolom dari editor ada ID user, nama, username, password, dan seterusnya. Jadi dia join, digabung. Nah, dia digabung. Ya, jadi semua tabel task, setiap baris dari task digabung dengan setiap baris yang di tabel user. Pokoknya yang syaratnya ID editornya sama dengan ID user. Seperti ini. Sama seperti tadi, kalau saya hanya mau menampilkan bagian tertentu, misalnya dari ID task saya tampilkan ID, dari task saya tampilkan ID task, kemudian judul, kemudian kata kunci, sementara dari T2 saya tampilkan user dan nama, nah, sama seperti ini ya. Jadi tinggal saya pilih apa yang mau saya tampilkan. Nah, sehingga bisa diseleksi apa yang mau ditampilkan. Kira-kira seperti ini. Kalau mau ditambah syarat, sama seperti tadi. Syaratnya tinggal kasih where. Misalnya P2 ID user sama dengan 7. Saya hanya menampilkan yang 7 saja. Yang ID usernya 7. Ada 3 task yang dikerjakan oleh ID user 7. Sehingga muncul namanya. Ya. Oke. Seperti itu. Kira-kira mau join. Kalau mau joinnya lebih banyak tabel, misalnya ini ada user, ini ada editor. Saya mau tahu misalnya tabel editor itu
saya mau tahu itu nama dari si nama dari editor, ini editornya ya. Kemudian saya mau saya apain ya, sebentar, supaya gabung assignment. Belum ada, kebetulan assignment belum ada. Ya, anggap aja assignment sudah ada. Nah, misalnya saya mau gabung tabel user dan assignment dan task tadi. Task itu saya pengen tahu siapa nama editornya. Kemudian assignment ini saya pengen tahu siapa reviewernya. Ini ya. Siapa reviewer dari ID task ini. Misalnya saya tambahkan saja secara manual di assignment. Ini ada ID task misalnya nomor 7, tadi ID task 1. Saya pilih reviewernya ID 1 misalnya. Ya, supaya ada ID task 1, reviewer 1. Tanggal assignment-nya current date. Saya set hari ini. Tanggal deadline-nya bulan depan. 14 hari misalnya. Ini sesi timestamp. Ya. Misalnya seperti ini. Jadi ada satu data. Nah, saya mau gabung. Saya mau menampilkan ceritanya adalah saya mau menampilkan judul, kata kunci dari task-nya. Jadi seperti tadi, prompt-nya pertama dari task, T1. Saya menampilkan ID task, judul dari task, dan kata kunci dari task. Sementara saya juga ingin menampilkan siapa editornya. Jadi join dengan editor. Editornya tadi adalah kita ambil dari users, T2, on, di mana T1 ID editor sama dengan T2 ID user. Nah, selain di join dengan task, saya juga mau menampilkan siapa reviewernya. Reviewernya itu ID reviewer. Nah, seperti ini. Maka saya join task-nya, saya join. Yang saya join adalah hasil dari join yang tadi dengan reviewer, assignment dalam hal ini. Assignment on. Nah, yang saya ambil, ini saya beri nama tabel 3 sebagai alias. Jadi T1, T2, T3 ini alias saja. Nah, yang saya join adalah assignment dengan user dalam hal ini. Berarti T2 ID user sama dengan T3 ID reviewer. Ya. Jadi saya mau menampilkan ID task, judul, kata kunci. Oh, ini belum ya. T2 nama, T2 ID user, T2 nama dengan
Ini dari editornya, kemudian T3 ID reviewer. Nah, ini seperti ini. Jadi yang kita join 3, task, user, dan assignment. Nah, assignment tidak bisa saya gabung dengan task karena tidak ada ID reviewer. ID reviewer ada di assignment. Nah, assignment saya join dengan user. Karena di user ada ID user. ID reviewer itu sama dengan ID user. Diambil dari ID user sebagai foreign key. Jadi kalau kita join begini, ntar ada yang terlewat. T2, oh ya, bukan T2 ya. T1, T1 ini dari tas. Nah, di join begini. Ya, dia bilang di join antara assignment-nya dengan ID reviewer. Ya, ya belum kembali karena join-nya baru dengan ID user. Kita perlu tahu siapa task-nya itu dengan assignment reviewer-nya siapa itu dari ID task. Oh ya, kita belum mencampur itu. Ada yang belum kita query ya tadi. Tadi T1 ID user, ID task, sorry. T2 judul, T1 judul, T1 kata kunci, ini from-nya. Kemudian ini kita ambil dari task, saya alias dengan T1. Kemudian kita juga ambil dari T2 ID, ini saya join dengan tadi user, di mana T2 aliasnya yang di join T1 ID editor dengan T2 ID user. Ya, yang diambil dari T2 adalah ID user dan ID nama. Nah, ini saya ganti aja, tidak usah. Ini saya ambilnya dari supaya namanya nggak bingung. Ya, sudah. Nah, nanti kita alias ini dulu ya. Nanti ID user. Kemudian untuk dapetin assignment-nya tadi, nah, ini tadi ada sedikit perbedaan. Kita join lagi T1 task itu dengan assignment. Ya, kita joinnya T1 ID task dengan T3 ID assignment. Nah, baru T3 ID reviewer. Ini kira-kira ya. T3 ID reviewer. Kita execute. Oh ya, koma. Ya, koma karena saya enter. Ya, jadi saya bisa tampilkan ini. Ada satu task dengan ada judulnya, sudah ada assignment-nya. Ada editornya, ada nama dari si editor, dan ada reviewer-nya. Seperti ini ya. Nah, nama reviewer-nya belum tahu. Gimana caranya ngambil nama reviewer? Nanti kita
bicarakan. Nah, ini kan ID user. Karena namanya saya mestinya editor, saya bisa alias. Nah, ini ID user, saya bisa tulis S ID editor. Supaya campur editor ID. Nah, ini S nama editor. Nah, itu alias seperti ini ya. Jadi untuk select saya bisa S. Kalau untuk tabel aliasnya langsung nggak perlu S, langsung tas T1. Kalau untuk field kasih kata S. Maka nanti yang ditampilkan seperti tadi, ID tasnya tetap, judul, kata kunci, editor ID, nama editor, dan ID reviewer. Jadi kira-kira begitu. Nah, masalahnya adalah sebenarnya kan tasnya banyak, cuma tidak semua ada reviewernya. Yang ada reviewernya cuma satu. Tas nomor 1 yang ada reviewernya. Semua tas ada editornya, tapi tidak semua tas ada reviewernya. Belum ada assignment-nya maksudnya. Nah, gimana menampilkan supaya saya bisa tahu tas mana saja yang sudah ada reviewer dan belum ada reviewer. Itu saya mau tampilin semua. Kalau belum ada reviewer, nanti saya tampilkan dengan 0. Nah, itu ada caranya. Nah, kalau dengan join, yang tidak ada pasangannya seperti ini, nanti tidak tampil. Supaya dia tampil, karena tidak semua ada assignment, semua tas pasti ada editor, tapi tidak semua tas ada assignment-nya, karena beberapa tas mungkin belum di-assign. Untuk itu, kita tambahkan, kita ganti join-nya, jenis join-nya jadi left join. Left join ini artinya, semua yang di sebelah kiri, tabel yang di sebelah kiri, itu pasti ditampilkan. Kalau tabel yang sebelah kanan ditampilkan semua yang kondisinya benar, ini kondisinya benar, ditampilkan field-nya, tapi yang kondisinya tidak benar diganti dengan 0. Ya, nanti saya ilustrasikan maksudnya. Ya, kalau tadi saya join, maka hanya yang benar ditampilkan. Kalau saya buat left, semua yang sebelah kiri pasti ditampilkan. Tabel sebelah kiri artinya ini tas. Sebelah kiri dari left join, itu tasnya ditampilkan. Yang sebelah kanan, yang assignment, yang benar ditampilkan, yang tidak benar, yang tidak ada, itu ditampilkan dengan nilai 0. Sehingga nanti kalau kita execute seperti ini, nah kita bisa lihat semua tasnya tadi, sepanjang tasnya sudah ada editornya, maka ditampilkan sebelah kiri, kemudian nah ini masih ada yang nama editornya belum muncul. Kenapa? Karena kalau kita ingat di tas ada beberapa editor yang belum ada di sini. Ya, belum ada di sini. Nah, ini kan masih 0. Makanya dia tidak ditampilkan. Kenapa? Karena di query kita tadi, yang join yang kedua dengan user, ini masih join. Ini yang left assignment. Ya, kalau mau ditampilkan juga, kita harus buat left join juga yang atas, sehingga nanti tampil semua yang belum ada editornya dan belum ada reviewernya. Seperti ini. Ya, by default semestinya ini ada reviewernya. Saya perbaiki saja. Mestinya ini ada reviewernya. Karena dari datanya memang harusnya ada, cuma kemarin kan fungsinya belum kita buat ya. Ya, dari desain ya secara prinsip tidak perlu left join sebenarnya. Karena harus ada editornya seperti ini. Ya. Jadi kalau memastikan untuk bisa
tampil semua tabel task, tapi yang reviewernya hanya semua ditampilkan, termasuk yang belum ada, maka kita pakai left join seperti ini. Ya, kalau untuk menambahkan editor, condition sama seperti tadi, tinggal saya tambah where, tambahkan kondisinya. Ya, tambahkan kondisinya, misalnya T1 date created, saya ambil date lebih besar, jadi mau ditampilkan yang di atas tanggal 15 misalnya ya, sama where, ya tampil semua yang di atas tanggal 15 seperti ini. Oke. Nah, itu penampilkan. Ada lagi, Pak, gimana caranya saya mau mengurutkan? Kalau kita perhatikan di sini tampilannya tidak urut. Ini ada 8, 10, 11, 6, 7. Gimana caranya saya mau mengurutkan berdasarkan kolom tertentu? Misalnya saya mengurutkan berdasarkan ID task. Ya, berarti saya tinggal tambahkan order by. Kalau mau diurutkan berdasarkan ID task, order by ID task. Nah, kalau saya klik go, maka ID task-nya diorder. Default-nya adalah ascending. Ascending itu dari kecil ke yang besar. Kalau saya mau rubah supaya dia descending dari besar ke kecil, saya tambahkan dash seperti ini, descending. Maka dia akan balik. Seperti ini tadi ya. Nah, atau misalnya saya mau urut berdasarkan tanggal. Saya tampilkan di sini tanggal biar terlihat memang tanggalnya urut. Date created ya. Koma, jangan lupa. Ini saya ganti dengan tanggal T1 date ya. Bentar, saya tunjukkan suatu. Date created. Nah, kalau saya buat begini, nanti dia muncul pesan error yang intinya sebenarnya dia bingung nanti. Ini date created punya siapa? Karena date created ini ada beberapa. Jadi kalau tabel ini ada beberapa date created. Ini ada date created task, ada date created user, dan ada date created assignment. Nah, kalau semua punya date created, seperti ini. Dan tadi kita tidak tampilkan, dia nggak bermasalah. Nah, nanti dia muncul error. Pesannya adalah, ini date created yang mana maksudnya gitu ya. Ya, kolom date created in order clause is ambiguous. Jadi dia bilang ini ambigu bias. Ini date created punya siapa yang mau saya tampilin? Karena di sini ada 3 date created. Jadi kalau mau pasti, kita pastikan date created misalnya punya tabel T1. Nah, jadi date created-nya berdasarkan yang T1 yang ini. Nanti diurut. Jadi kalau mau mengurut begitu. Nah, ada lagi. Query yang lain adalah query untuk melakukan namanya agregasi. Saya mau menghitung berapa banyak task yang sudah pernah dibuat, misalnya gitu ya. Itu query agregasi namanya. Nah, ini misalnya task yang tadi. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, saya pengen menampilkan jumlah task seluruhnya. Ada berapa? Nah, di sini ada count. Maka akan ditampilkan 10.
dihitung tadi, data yang tadi, dihitung berapa jumlahnya, terus ditampilkan count task. Misalnya begini. Nah, gimana caranya saya mau menampilkan berapa task per editor? Nah, kalau saya tampilkan seperti ini tadi, karena saya pikir tinggal ID editor, misalnya begitu. T1 alias, biar nanti bisa digunakan langsung. Seperti ini ya. Nanti dia tampil informasi error, dia bilang, ini fungsi agregasi, dia bilang ya. Kalau sudah begini, ini fungsi agregasi, tidak bisa hanya seperti ini. Karena ini nilainya cuma 1, sementara ini nilainya banyak. Nah, ini namanya fungsi agregasi. Jadi ini pun harus diagregasi. Jadi kalau saya mau mengagregasi, menampilkan jumlah task per editor, maka saya biasanya pakai group by. Nah, ini group by ID editor. Jadi saya mau menggrup jumlah task per ID editor. Kalau saya execute, bentar ya. Nah, ini. Ya. Jadi dia menampilkan berapa jumlah task per ID editor. Bisa juga seperti ini, ID task. Saya bisa kasih alias. Seperti ini. Nah, jadi ID editor, per ID editor jumlah tasknya berapa. Ini di grup. Gitu ya. Jadi saya bisa menampilkan yang seperti ini untuk grup. Ada banyak fungsi agregasi selain jumlah atau selain count, ada juga sum ya, sum. Jadi sum, kalau sum berarti nilai dari field itu akan ditambahkan. Ada average, average itu rata-rata. Jadi mau dihitung rata-rata dari sebuah nilai. Jadi ada sum, average, min, max, macam-macam ya. Bisa digunakan di query ini. Nanti bisa dicek seperti itu. Baik, select kira-kira seperti itu dulu. Kita masuk ke jenis query yang kedua, yaitu insert. Nah, tadi kita sudah lihat contoh sebenarnya untuk insert. Cara paling mudah kalau misalnya kita lupa untuk insert, ya kita langsung pakai contoh tadi. Kita pilih salah satu tabel, misalnya begini. Kita klik insert. Ya, misalnya saya mau nambah insert seperti ini. Saya tambahin editor baru. Tadi editornya saya ada 3, 4, 5, 7. Misalnya saya mau nambahin user nomor 4 sebagai editor. Saya klik editor. Saya klik insert. 4. Saya kasih current stamp juga. Nah, klik go. Nah, kita bisa langsung dapat contoh untuk insert seperti ini. Dan contohnya, ya. Nah, contoh yang lain, misalnya saya mau menambahkan seperti tadi ID nomor 4, ini saya hapus dulu. Cara yang standar, yang biasa, yaitu menambahkan dengan query yang kita buat sendiri. Insert. Nah, insert itu secara prinsip sintaksnya seperti ini. Insert nama tabel
Ya. Kemudian nama field, kemudian nilainya. Secara prinsip, insert itu strukturnya seperti ini. Ya, seperti tadi, kita cek sekali lagi insert. Ya, sama. Ya, ini sudah benar. Ya, insert into table, field-nya apa dan nilainya apa. Misalnya saya tadi menambahkan editor. Hapus lagi. Value ya. Bukan set. Sorry. Nah, insert into table. Misalnya saya mau nambahin tabel editor, menambahkan satu orang editor ke dalamnya. Insert into editor, kemudian field-nya. Nah, kita harus tahu bahwa di tabel editor, ini strukturnya sudah di-set supaya ID editor itu auto increment. Sehingga kita tidak perlu isi nilai dari ID editor. Karena dia sudah ada default auto increment. Jadi tidak perlu diisi, nanti diisi otomatis. Yang perlu kita isi hanya yang nilainya tidak ada default-nya. Jadi yang tidak ada default-nya itu adalah ID user dan date updated. Sementara date created sama status editor ini sudah ada nilainya, jadi tidak perlu kita isi. Nah, untuk itu, karena tidak perlu kita isi, contohnya editor tadi, yang perlu diisi tadi kan ID editor dan date updated. Nah, ini dua field yang perlu diisi di tabel editor. Itu ini saja, yang lain tidak perlu karena ada default-nya. Nah, saya isi misalnya ID editornya tadi 4, kemudian yang timestamp-nya current timestamp, fungsi seperti ini tadi, current timestamp, sama dengan. Ya, seperti ini saja. Jadi insert into table, apa nama field-nya yang mau diisi. Sekali lagi, yang ada default-nya tidak perlu kita isi, hanya field yang tidak ada default nilainya saja. Kemudian apa nilainya, seperti ini. Ya, ini kalau di execute, ada sesuatu, ID user, sebentar ya. Tabelnya tadi, oh sorry. ID user. Ya, ya seperti ini ya. Sehingga nanti di tabel ini muncul tabel editor, muncul record baru seperti ini. Ya, kita hapus lagi karena ini cuma untuk contoh. Nah, sekarang itu untuk insert data. Kalau untuk update data, ini saya coba execute lagi untuk contoh. Ya, contohnya ya. Nah, misalnya saya mau ganti ID-nya, bukan nomor 4 yang saya mau sorry, ini aja contoh yang lain. Tas. Ya.
Misalnya task yang nomor 7 itu judulnya mau saya ganti dari data mining dengan SVM, itu mau saya ganti dengan judul yang lain. Nah, gimana caranya? Itu query-nya namanya update. Kalau tadi insert, sekarang update. Nah, kalau update nama tabelnya, ya, update nama tabelnya, kemudian apa nama field-nya, set, field-nya apa, nilainya apa. Nah, jadi kira-kira strukturnya seperti ini. Kalau untuk update, tabel, set, apa yang mau di-set, apa nama field-nya, kemudian apa nilainya untuk kondisi tertentu. Ya, kalau kondisinya diabaikan, semua kolom, semua baris akan diubah. Nah, contohnya tadi, contoh kita tadi saya mau merubah judul dari task nomor 7. Nah, jadi kalau saya mau merubah judul dari task nomor 7, saya ganti ini task, update task, where judul sama dengan saya ganti judulnya misalnya ini judulnya mau saya ganti. Nah, conditionnya adalah tadi ID task nomor 7 yang mau saya ganti. Nah, ID task nomor 7. Ini yang mau saya ganti. Nah, tinggal saya execute. Jadi ini bacanya update tabel task, ganti field judul dengan nilai ini, dengan syarat yang diganti hanya baris yang identitasnya 7. Artinya nanti yang diganti adalah yang ini. Karena identitasnya 7. Ya. Maka kalau saya execute, ya, kalau kita refresh, ya, sudah berubah. Seperti ini. Kalau ada dua yang mau diganti, misalnya identitas 7, kata kuncinya mau diganti sama statusnya saya merubah 1, ya, sama, ya, kata kunci ini mau saya ganti, misalnya ada dua yang mau saya ganti, SQL belajar, misalnya, kemudian kasih koma, status sama dengan 1. Ya, jadi ada dua yang mau saya ganti dengan status kondisi yang sama, tinggal tulis seperti ini. Saya enter setnya, yang di set ini kondisinya yang mau diganti. Kalau di execute, kita lihat di sini, kita browse. Ya, nomor 7 SQL belajar sudah berubah dan status task sudah berubah. Jadi seperti ini. Ya. Nah, itu update. Sekarang delete. Kita sudah belajar select, belajar insert data tadi. Sedikit contohnya insert cuma itu saja. Kemudian tadi ada update. Contohnya ini 2. Mengupdate 1 field, mengupdate 2 field atau sekian field bisa dilakukan. Kemudian dengan satu kondisi, kalau kondisinya banyak tinggal di AND atau di OR.
Ya, tergantung kondisinya. Terakhir adalah delete. Nah, caranya mendelete strukturnya seperti ini. Delete nama tabelnya, delete tabel, langsung where. Delete from tabel where condition. Kira-kira begini strukturnya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi saya punya task nomor editor, ini mau saya hapus, nomor 4 ini saya mau hapus, dia bukan editor, maka saya harus ID user 4 ini mau saya hapus, maka saya akan tulis seperti ini, delete from table editor, where ID user sama dengan 4. Enggak, kalau lihat ini, yang dihapus yang ini, yang ID usernya 4. Nah, kalau di execute, go. Ya, nanti kalau kita refresh, sudah menghilang. Ya, hati-hati dengan perintah delete, karena kalau delete-nya salah, bisa ada baris yang tidak kita harapkan dihapus, malah terhapus. Jadi sangat berhati-hati dengan perintah delete. Termasuk juga update, hati-hati, kita harus berhati-hati dengan kondisinya. Jadi bagaimana caranya untuk mengecek apakah nanti kolom yang saya maksud yang terhapus. Nah, itu caranya begini. Kalau saya mau menghapus atau mengedit, caranya saya harus cek dulu where-nya itu sudah benar atau tidak. Misalnya tadi, misalnya tadi saya sudah insert tadi ya, saya masukkan kembali. ID user dan date updated. Empat dan saya buat 2 misalnya. Timestamp. Ya, jadi ini sudah ada di editor. Ya, misalnya saya mau buat query untuk menghapus 2 kolom ini. Seperti tadi kita pelajari, caranya adalah delete. Saya buat ini perintah delete-nya, delete from editor, where ID user sama dengan 4. Misalnya yang saya mau hapus hanya yang ID user 4. Yang ini. Misalnya. Maka saya kalau mau berhati-hati sambil belajar, saya jangan query delete-nya dulu. Saya tes dulu apakah where-nya sudah benar. Caranya gimana? Saya copy where-nya, kemudian saya coba pakai select. Select from editor where. Nah, kalau hasil yang muncul adalah
baris yang saya inginkan untuk dihapus, berarti where-nya sudah benar. Berarti where-nya sudah benar. Ya. Kalau ini yang muncul adalah baris yang saya inginkan ini, oh ini sudah benar karena yang mau saya hapus tadi adalah yang ini. Berarti perintah delete-nya sudah bisa saya execute. Jadi cara ngeceknya begitu. Ini berlaku buat yang delete maupun buat yang update. Jadi sama ya, baik update maupun yang delete, kita harus hati-hati. Kalau mau dieksekusi, sebaiknya dicoba dulu pakai perintah select. Kira-kira begitu. Ya, baik. Nah, ini contoh query di MySQL. Biasanya yang saya lakukan adalah saya coba dulu query-nya di MySQL ini. Setelah query-nya benar, baik itu insert, update, delete, maupun select, setelah benar baru saya tuliskan di code di sini. Nah, saya nulisnya di model tentunya. Misalnya tadi task. Ya, task. Nah, tadi task ada perintah untuk menampilkan semua task tadi ya. Nah, caranya kalau saya mau buat fungsi untuk menampilkan semua task, maka saya buat nama fungsinya get all task misalnya, semua task. Misalnya begini. Nah, saya buat fungsinya, kemudian saya buat query-nya. The query yang tadi saya tulis select bintang from. Nah, query yang tadi itu saya copy ke sini. Kemudian perintah sederhananya adalah this db ya. Langsung kita execute seperti ini. Nah, saya jelaskan. Ya, saya jelaskan ya. Nah, ini query-nya, query yang hendak dieksekusi. Ini query yang hendak kita eksekusi, ditulis dulu. Ini nama parameter yang menyimpan query tersebut. Jadi ini query yang tadi kita sudah coba di PHP MyAdmin. Kemudian perintah berikutnya adalah mengeksekusi query-nya. Caranya adalah panggil perintah ini, this db query, kemudian masukkan query yang mau dieksekusi. Hasilnya kita simpan di sini. Disimpan di sini. Ya. Nah, kalau itu query-nya select, maka kembalian dari query tersebut berupa daftar baris data yang kita terima. Jadi kalau tadi select bintang from task itu muncul 10 record, maka res ini, variable res berisi 10 record itu. Nah, supaya dia dikembalikan dalam bentuk array, biasanya saya panggil perintah res result array ini. Ya. Jadi ini bagian kembalikan hasilnya ke pemanggilnya dalam bentuk array. Nah, ini seperti ini. Ya, cara memanggilnya begini. Tapi kalau ini query-nya insert, maka kembalian dari insert, misalnya insert,
misalnya ya. Insert task. New task. Tadi inputannya berupa ID user dan timestamp. Timestampnya saya pakai current timestamp tadi. Maka misalnya ini tadi insert into. Ini tadi kan seperti ini ya. Insert into task. Fieldnya ID user dan date updated value. Jadi ini yang tadi saya copy saja sebenarnya. Value-nya tadi adalah ID user yang tadi 4 itu ya. Contohnya sama current timestamp. Nah, seperti ini current timestamp. Nah, 4-nya ini saya mau ganti dengan ID user. Nah, caranya gimana? Karena ini teks, saya kasih begini. Jadi saya masukkan ID user. Jangan lupa ininya harus ditambah supaya dia keluar dari teksnya. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi di execute. Nah, kalau ini perintah insert, maka kembalian dari insert kalau dia berhasil true. Kalau dia gagal false. Nilainya jadi bukan kolom, hanya seperti kembalian seperti tadi itu aja. Ya, kira-kira begitu kembaliannya. Ya, kalau tadi yang ini juga mau dikasih condition where ID task lebih atau yang tadi itu bukan ID task, date ini tadi ya, date created lebih besar dari date current timestamp seperti ini tadi, current timestamp lebih besar dari current timestamp kurang 10, misalnya 10 hari terakhir. Nah, kalau angka 10-nya mau diganti, misalnya last day, berapapun nanti, saya tinggal kasih tip. Last day, seperti ini. Hal yang sama kita berlakukan dengan update dan delete. Nah, kalau tadi insert saya bilang, kalau insert kembaliannya kalau dia berhasil ditambahkan nilainya true, benar, true ya. Kalau salah dia nilainya false. Kalau update, kalau dia berhasil, entah ada yang berhasil diupdate atau tidak, pokoknya tidak error, nilainya true. Kalau ada error nilainya false. Hal yang sama juga dengan delete, seperti update tadi. Kalau ada atau tidak ada baris yang berhasil di-delete, nilainya true. Tapi kalau ada error dalam query-nya, nilainya false. Kira-kira begitu caranya. Ya, cara menulisnya ke dalam model. Nah, ada cara lain di dalam cara menulis query, terutama untuk query yang masih sederhana, menggunakan namanya active record di database. Ya. Di CodeIgniter ada namanya active record. Kita bisa gunakan. Contohnya ini, misalnya seperti get all task tadi, ini bisa saya tuliskan menggunakan active record itu. Cara menulis query-nya seperti ini. Query yang sama saya tulis menggunakan active record ini. DB. Nah, karena saya mau select-nya bintang, ya saya biarin saja, tidak usah dipilih. Task. Nah, ini saya tulis from task. Nah,
Jadi kalau from-nya saya ganti dengan this db from. Kalau untuk where-nya this db where. Nah, where-nya tinggal diganti dengan ini. Ya, tinggal diganti seperti ini. Jadi itu kalau from where. Kemudian kalau cara mengeksekusi query-nya, tinggal pakai perintah get. Nah, seperti ini. Bisa cara begini, bisa cara yang lain. Cara yang lain sedikit berbeda. From-nya tidak perlu saya tulis di sini, saya tulisnya di sini. Get as. Ya. Nah, kalau misalnya select-nya itu ada yang diambil, misalnya tadi ID user, judul, dan kata kunci. Maka saya tinggal menambahkan di sini this db select ID user. Ya, betul sejumlah yang saya butuh. Jadi tinggal menambah seperti itu. Itu ya. Kalau misalnya tadi ada join. Nah, kalau ini join from this db join. Tabelnya misalnya tadi user itu ya. Kemudian ditulis misalnya ini tas itu di alias T1 T2 maka tinggal tulis T1 titik ID editor sama dengan T2 ID user. Ini kalau join. Kalau n-nya lebih dari 1, n misalnya gitu ya, db, tinggal tulis where-nya sebanyak yang diperlukan. ID user 7. Maka nanti query-nya, kalau query-nya seperti ini, select ID user, judul kata kunci from task T1, join users T2 on T1 ID editor sama dengan T2 ID user where date created lebih besar dari date current timestamp kurang last day-nya nanti diganti sesuai dengan angkanya yang diperlukan. Kemudian n ID user sama dengan 7. Kira-kira begitu. Nanti di code igniter-nya. Ya. Nah, ini ada banyak macam-macam jenis query-nya yang bisa kita pelajari. Ini ada resource-nya. Kalian bisa seperti biasa ke user guide-nya Code Igniter. Di bagian active record class. Bisa dipelajari sini banyak macam query yang bisa kita coba. Ya. Ada lebih banyak lagi query-nya. Ini kalau tadi where itu default-nya n. Kalau saya mau butuh or, saya pakai or where.
Ya, kalau query di dalam query ada where not in, where in bisa juga. Query di dalam query. Tapi mungkin nanti itu kita pelajari berikutnya ya. Tadi ada where-nya like. Nah, ini bisa juga seperti db like. Ini kalau dia string tadi ya. Kasih ini yang tadi kita pelajari dikasih persen. Kalau ini semua title yang di belakangnya ada kata match. Nah, kalau mau pokoknya ada kata match, entah di belakang, di depan, di tengah, tinggal persennya dikasih di belakang dan di depan. Nah, ini ada macam-macam, kalian bisa pelajari di CodeIgniter User Guide. Kalau ingin belajar spesifik tentang query MySQL, ada di sini, query di MySQL guideline-nya ya, di MySQL ini. Di website MySQL-nya sendiri juga ada, di website ini juga ada. Jadi banyak materi yang bisa kita pelajari untuk MySQL. Ya, baik. Saya pikir untuk hari ini cukup. Minggu depan adalah sesi Zoom juga, tapi minggu depan sistem Zoom-nya akan berbeda. Kita tetap ada Zoom meeting, tapi kalian saya minta untuk bekerja sambil bekerja Zoom-nya. Nah, saya standby nanti untuk minggu depan.